Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah di awal Muharram ini atau juga sudah hampir masuk pertengahan bulan Juli. Semoga sahabat Kopi Maghrib semua senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga senantiasa dilancarkan ya segala aktivitasnya, pekerjaannya, urusannya dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji online Pemikiran Islam menjelang maghrib atau yang biasa kita singkat dengan Ngopi Maghrib. Dan seperti biasa setiap hari Jumat kita akan membahas tema yang terbit setiap satu minggu sekali di Buletin Kafah. Jadi kita temanya bedah Buletin Kafah edisi ke saat ini yaitu 351. Tapi judulnya apa? Insya Allah nanti akan saya sebutkan ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu edisi Buletin Kafah ya, bedah kafah edisi ke-351 pada tanggal 12 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan 6 Muharram 1446 Hijriah. Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu cara Islam mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat. Ini masih hangat melihat satu fenomena kemarin, ada salah satu pejabat yang memang diberhentikan atau dipecat dari tugasnya karena terbukti ketahuan melakukan tindakan asusila ya. Nah, akan seperti apa kita bahas terkait bagaimana Islam mencegah menghasilkan pejabat-pejabat seperti itu. Dan alhamdulillah di Zoom sudah hadir bersama saya guru kita yaitu Ustadz Mukhlis Ali. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya jelas Ustadz. Jelas ya. Masya Allah. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Sepertinya sudah ya, mulai beraktivitas lagi Ustadz ya. Ya, Senin insya Allah kita. Senin, oh iya Senin ya. Sekarang masih aktivitas di rumah. Persiapan ya. Persiapan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sehat ya, keluarga juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dilancarkan terus Ustadz. Amin amin. Amin. Baik sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya saya mengingatkan kepada sahabat Kopi Maghrib yang belum klik subscribe, like, comment, dan share. Silahkan subscribe, silahkan di like jika suka, dan silahkan di share. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mampu juga dengan izin Allah itu menyadarkan. Nah, menyadarkan. Karena apa? Karena apa yang dibahas pada sore hari ini tentu juga di Ngopi Maghrib sebelumnya itu adalah sesuatu yang memang kita pandang dari sudut pandang Islam, ya. Sudut pandang Islam. Baik, kita mulai acara kita pada sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Iya. Baik Ustadz, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu bedah Buletin Kafah Ustadz, edisi ke-351 tentang cara Islam mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat. Nah, memang masih ramai ya Ustadz, beberapa waktu lalu juga sangat ramai itu terkait salah satu pejabat yang ketahuan berbuat asusila Ustadz.
Ya. Ya. Berbuat asusila, saya mungkin tidak perlu menyebutkan ya, Vicky tidak perlu menyebutkan siapa, yang pasti ini sudah sangat ramai sekali. Tapi fokus kita adalah bagaimana di era sekarang gitu, bahkan 10 tahun terakhir itu sangat banyak sekali kasus pejabat bermasalah. Ya ada beberapa ya. Contoh misalnya di era apa atau masalah. Nah Ustaz melihat seperti ini barangkali yang kita tanyakan gitu ya, yang masyarakat tanyakan, kok bisa, kenapa, apa penyebabnya gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz Mukhlis Ali. Ya, baik, terima kasih Kang Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa Multi Maghrib TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga Allah menjadikan ini sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Tak lupa kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kebaikan dan keberkahan hidup Allah limpahkan juga kepada umatnya yang beriman, yang istiqomah dalam melaksanakan syariahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang Allah muliakan, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi oleh Kang Vicky, host kita ya, yang selalu setia menemani saya di setiap Jumat sore untuk membedah buletin kita, buletin kesayangan kita, yakni buletin kafah. Dan sore hari ini tersampaikan tadi mengupas tentang cara Islam untuk mencegah ya, bahkan bisa jadi kita sebut ya, memberantas begitu ya, tindakan-tindakan korup dan khianat dari pejabat negara. Kaum muslimin, memang kasus-kasus yang sudah kita dengarkan tadi disampaikan oleh Kang Vicky ini terus berulang ya, baik kasus yang berkaitan dengan personalnya melakukan tindakan ya pelanggaran aturan ya, baik itu menyangkut tindakan korup ya, menyangkut perilaku yang khianat, perilaku yang tidak pantas dilakukan ya. Ini selalu menghiasi pemerintahan pejabat di setiap era, di setiap masa ya, bahkan di setiap pergantian pemerintahan, termasuk juga di samping memang personal yang seperti itu juga kita tidak lupa mencatat bahwa ada produk-produk dari para pejabat baik di kalangan legislatif maupun eksekutif yang ya sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat ya, malah kita anggap mengkhianati amanat rakyat yang diberikan kepada mereka. Ya sebut saja produk-produk hukum ya, Perpu Ormas, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN dan sebagainya, sering kita bahas ini. Hampir sebagian besar kalangan masyarakat menganggap ini adalah sebuah pengkhianatan karena berisi berbagai peraturan ya, undang-undang yang bukan untuk kepentingan rakyat kebanyakan, tapi untuk kepentingan segelintir orang, baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan pengusaha, atau kita sering menyebutnya sebagai kalangan berduit ya, yang juga seringkali ikut bermain dalam kekuasaan. Tentu kita layak bertanya bagaimana ini bisa diselesaikan. Salah satu cara adalah dengan mengetahui akar penyebab ini terjadi, kan begitu. Jadi kenapa ini terjadi, itulah yang kemudian nanti akan menjadi langkah kita untuk menyelesaikannya. Jadi tapi tentu harus dengan diagnosa yang mendalam, yang menyeluruh. Seperti bagaimana ada orang sakit kan diagnosanya harus mendalam oleh dokter ahli lagi gitu ya, bukan semata-mata melihat gejala tapi sebab-sebab mendasari. Kaum muslimin, para pemirsa yang Allah muliakan, memang kalau kita mengusut akar sebab dari munculnya para pejabat yang demikian, yang korup, yang menyimpang, yang khianat begitu, ini tidak bisa kita lepaskan dari dua faktor penyebab. Pertama, memang ada faktor personal ya, faktor individual ya, mungkin kita bisa menyebut ini
kualitas individunya lah ya. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin integritas personalnya ini yang memang seringkali muncul menjadi pejabat yang tidak layak ya, karena personal yang tidak pantas begitu. Mereka adalah orang-orang yang bermental khianat, bermental korup dan tidak amanah terhadap jabatan dan kekuasaan yang diserahkan kepada mereka. Dan juga sudah banyak kita ketahui bahwa pengangkatan beberapa pejabat ya itu juga seringkali bukan karena faktor kualitas pribadinya kan. Seringkali ditunjuk seseorang itu lebih karena faktor misalnya ucapan terima kasih karena dulu membantu ketika pemilu ya sebagai tim sukses gitu, sebagai tim pemenangan dan sebagainya, sehingga dia diangkat bukan karena sebab kualitasnya, tapi karena istilahnya itu balas jasa terhadap yang bersangkutan ya oleh penguasa pemenang dari pemilu misalnya. Sehingga faktor profesionalitas, apalagi faktor keimanan, ketakwaan itu seringkali ditempatkan di nomor berapa begitu ya, mungkin di atas nomor 20 itu, karena yang dipentingkan hanya balas jasa gitu. Juga mungkin karena persoalan pembagian itu karena bagi-bagi kekuasaan saja gitu ya, sehingga muncul orang-orang yang memang tidak layak, tidak punya kapabilitas, apalagi pertimbangan keimanan dan ketakwaan ya. Inilah yang menjadi faktor pertama sehingga munculnya pejabat-pejabat yang tidak bermental amanah ya. Pejabat-pejabat yang tingkat integritasnya sangat rendah sehingga mudah melakukan berbagai penyimpangan termasuk pengkhianatan terhadap rakyat dengan melahirkan berbagai peraturan yang justru menyengsarakan dan merugikan masyarakat. Nah ini yang pertama Pak Fikri. Yang kedua itu memang faktor sistemnya sendiri ya. Jadi kita sama-sama tahu lah bagaimana demokrasi ini bekerja ya, demokrasi ini berjalan. Jadi dimanapun pemerintahan yang bercorak demokrasi ini kan sebenarnya terbukti rusak ya, dan memang merusak juga. Di sistem demokrasi ini kan sebenarnya sudah kita sama-sama tahu memiliki pintu peluang yang amat terbuka bagi beragam perilaku khianat para penguasa dan pejabat negara. Dari mana itu muncul? Ya dari prinsip demokrasi itu sendiri yang acap kali hanya berkutat kepada jumlah suara ya. Jadi semakin banyak orang memiliki suara dalam pemilu, pilpres, pilkada misalnya, maka dialah yang berpeluang untuk naik menjadi pejabat kan begitu. Jadi persoalannya bukan pada kualitasnya kan, tapi kepada kuantitas suara yang dia dapatkan dalam pilpres, pemilu dan seterusnya. Jadi seringkali kan kekuasaan itu akhirnya didapatkan dengan istilahnya itu jual suara ya. Jadi mereka yang bisa naik adalah mereka yang bisa membeli suara dari masyarakat. Seringkali orang menyebutnya ini istilahnya jual beli suara begitu. Dan ini kan bukan rahasia lagi gitu ya. Untuk naik itu harus punya sekian rupiah untuk membeli suara, untuk persiapan ini itu ya. Dan tentu mereka yang berkesempatan adalah mereka yang punya uang. Siapa yang punya uang? Ya para pengusaha. Dengan kata lain para oligarki itu yang kemudian menentukan suara itu akan dialihkan, diberikan pada siapa. Bisa dia mendukung calon pejabat tertentu, atau para oligarki ini juga ikut bermain di dalam pemilu begitu ya, baik untuk eksekutif maupun untuk legislatif. Jadi sistem inilah yang telah menyebabkan munculnya orang-orang yang akhirnya penentunya itu adalah elektabilitas ya, bukan kapabilitas gitu. Apalagi misalnya berbicara tentang iman dan takwa sebagai parameter sistem untuk mengambil orang-orang yang berkualitas itu sangat jauh. Dan ini terbukti juga ketika para pengusaha, para oligarki yang mendukung para pejabat yang berkuasa ini melahirkan undang-undang justru yang undang-undang yang menguntungkan mereka, ya, menguntungkan para oligarki itu yang bermain di belakang para pejabat yang naik karena modal dari mereka, ya.
Kita tahu lah undang-undang migas, minerba, undang-undang cipta kerja itu kan semuanya berkaitan dengan kepentingan mereka ya, berkaitan dengan kepentingan usaha mereka, sehingga masyarakat itu tidak diperhatikan. Jadi rakyat ya hanya sebagai alamat saja. Ketika muncul undang-undang justru malah rakyat yang dikorbankan dan yang dirugikan. Akibatnya memang orang-orang yang berbuat korup seperti ini, menyalahgunakan jabatan sebagainya, semakin leluasa ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang khianat itu ya kepada rakyat, kepada masyarakat. Dan kita juga mencatat bahwa ternyata tindakan korup mereka itu kan juga naik terus setiap tahun ya. Mungkin awal-awal korupsi jutaan, kemudian puluhan juta, ratusan juta, sekarang sudah miliaran, bahkan sekarang sudah triliunan ya. Bayangkan ya, korupsi triliunan gitu ya. Bahkan sekarang bukan lagi puluhan triliun, ratusan, bahkan sudah mencapai ratusan triliun kan ya. Pada kasus korupsi timah kemarin kan udah ratusan triliun. Ini angka yang sangat besar. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi sistem memberikan peluang untuk seperti itu. Jadi sistemnya sendiri telah memberikan celah gitu. Sehingga kalau kita analisis sebenarnya ya pejabatnya sendiri tidak punya integritas, keimanan, ketakwaan ya, kualitas yang baik, ditambah dengan sistem yang memang memberikan peluang, memberikan pintu kepada mereka yang memang melakukan tindakan seperti itu. Jadi kalau misalnya sebutlah ada pejabat yang dalam tanda petik baik-baik gitu ya, masuk dalam sistem seperti itu ya ini ikut rusak, gitu, karena sistemnya rusak. Atau sebaliknya, atau mungkin dua-duanya gitu ya, sudahlah pejabatnya sendiri yang bermental korup, bermental khianat, berada dalam lingkaran yang memang rusak ya, sudah apa istilahnya itu rusak kuadrat gitu ya. Jadi orangnya rusak, sistemnya rusak. Akibatnya tindakan-tindakan korup, kemudian lagi khianat pada masyarakat ya semakin bertambah, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Sekira gitu kan Biki. Ya, kesimpulannya berarti memang ini disebabkan lahirnya pejabat-pejabat korup dan khianat ini disebabkan oleh dua faktor, Ustaz. Yeah. Tadi bahwa faktor personal terkait tentang misalnya anggaplah pengangkatan para pejabat itu tidak berdasarkan kapabilitasnya, bahkan mungkin mengabaikan asas-asas profesionalitas, apalagi karena keimanan dan ketakwaan kayaknya nggak seperti itu, tapi justru lebih banyak karena kedekatan, karena rasa terima kasih atau balas jasa dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, faktor sistemik, Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwa ya seperti ini, Vicky menyimpulkan bahwa dalam alam demokrasi ini salah satu konsekuensi dari demokrasi ini adalah mahalnya ongkos untuk jadi pejabat. Gitu saja. Sehingga ketika misalnya ongkos itu dikeluarkan, maka ketika menjadi pejabat itu yang kepikiran mungkin gimana caranya balik modal gitu saja. Karena ongkosnya minjem. Iya, ongkosnya minjem. Nah, gitu. Kalaupun misalnya tidak balik modal, mungkin bagaimana menguntungkan para pemodal. Nah, dengan aturan-aturan itu Ustaz ya. Seperti itu. Balik modal. Betul. Dan ini menjadi problem gitu. Nah, Ustaz, kalau kita sudah paham ini problemnya seperti ini, lalu bagaimana Islam menjadikan solusi untuk mencegah lahirnya pejabat korup dan khianat ini? Tafadhol Ustaz Muhammad. Ya, baik. Kang Pigi dan para pemirsa, jadi kalau sudah kita tahu sebab utamanya yang dua tadi itu, maka berarti solusinya juga setidaknya dua gitu. Dua solusi. Pertama memang harus ada mekanisme sehingga yang muncul itu, yang terpilih itu, yang ditunjuk itu adalah mereka yang punya integritas, punya kapabilitas. Bahasa gampangnya iman takwanya bagus ya. Kemudian kemampuannya juga bagus, profesionalitasnya juga bagus. Jadi harus seperti itu. Dan saya kira dalam proses bagaimana seorang pejabat seseorang itu menjabat, itu harus benar-benar menghindari tadi itu balas jasa atau popularitas atau elektabilitas atau bagi-bagi kekuasaan dan sebagainya. Pengangkatan pun ya harus patokannya jangan karena kedekatan, itu jangan karena balas jasa, tapi betul-betul karena persoalan moral, persoalan ketakwaan, persoalan keimanan. Kita bahas itu karena negeri kita kan negeri yang mayoritas muslim ya. Jadi sangat wajar kalau kita bicara bahwa pejabat baik itu pejabat yang iman takwanya bagus.
Karena itu yang paling penting, dan jangan menganggap iman takwa itu perkara yang tidak penting, karena faktanya orang yang berbuat korup dan berbuat khianat itu kan orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berani melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, dan di hadapan Allah dia akan menjadi pejabat yang merugi di akhirat nanti, begitu ya. Oleh karena itulah maka mengangkat para pejabat atau menunjuk para pejabat itu sekali lagi harusnya siapapun memandang sebagai perkara utama adalah keimanan ketakwaannya. Nah, lagi-lagi ini juga saya kira Kang Fikih ya harusnya juga dimulai dari kecerdasan, jadi istilahnya itu kesadaran politik dari masyarakat juga ya yang akan memilih. Kalau memang itu diproses berdasarkan pilihan masyarakat ya, bukan penunjukan misalnya dari sebutlah kepala negara kepada pembantunya, itu kan yang memilihnya adalah kepala negaranya. Ini kalau kasusnya dipilih oleh masyarakat, maka yang harus teliti masyarakat begitu. Jangan sekedar milih karena populer gitu, melihat di foto yang dicoblos itu yang sering nampang di televisi kemudian dicoblos tanpa melihat kualitasnya, atau mungkin mencoblos pun sambil merem gitu karena saking bingungnya. Ya artinya kan kecerdasan itu harus muncul juga dari masyarakat, bahwa sebetulnya yang dia pilih itu haruslah dipastikan orang yang punya iman dan takwa yang bagus, punya kapasitas dan kapabilitas yang bagus, punya profesionalitas yang bagus juga, agar nanti pada saat dia memimpin, si orang yang dipilih itu akan tidak khianat kepada para pemilihnya, kepada rakyatnya. Kita lihatlah ya bagaimana di masa Rasulullah SAW misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kan dua sahabat yang ya kita nggak usah meragukan lagi lah ya bagaimana keimanan ketakwaannya dan sebagainya. Bahkan Nabi telah memuji dua sahabat ini sebagai orang terbaik, bahkan menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ya Nabi mengatakan waziro ya min ahli samai fa Jibril wa Mikail wa amma waziro ya min ahli ardi fa Abu Bakrin wa Umar, kata Nabi ya. Pembantuku dari penduduk langit dan penduduk langit adalah Jibril dan Mikail. Adapun pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Ini sabda Nabi yang menggambarkan bahwa Nabi tidak memandang yang dipilih itu dekat. Memang kan Nabi kepada Abu Bakar itu kan mertua ya. Nabi kepada Umar adalah juga menantu begitu. Mertua juga. Itu bukan karena mertuanya sebetulnya. Itu karena memang ada persoalan kapasitas yang lumayan. Ya, kapasitas yang pasti akan menjadi pertimbangan utama Nabi untuk memilih dua orang sahabat utama ini gitu. Jadi meski penguasa dan pejabat adalah orang-orang pilihan, tetap saja Nabi juga membimbing dan mengarahkan mereka. Jadi ketika Nabi memilih orang-orang yang terbaik, Nabi juga mengarahkan mereka untuk tidak melenceng dari syariat Islam. Jadi langkahnya adalah memilih pejabat yang punya kapasitas keimanan yang bagus, ketakwaan yang bagus. Juga Nabi terus membimbing mereka. Kita barangkali ingat dengan peristiwa pengangkatan sahabat Muaz bin Jabal ya sebagai gubernur di Yaman. Saat itu kan Nabi tentu tidak salah pilih mengangkat Muaz karena beliau seorang sahabat yang utama. Tapi apa terjadi? Ketika Nabi mengutus Muaz sebagai gubernur di Yaman, saat Muaz sudah berangkat, tapi memanggil lagi Muaz. Ya. Nabi ingin memastikan bahwa Muaz adalah sahabat Nabi, pejabat yang diangkat oleh Nabi yang secara konsisten melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak melenceng dari peraturan itu. Sampai-sampai dia mengatakan begini, janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin dulu, kata Nabi kepada Muaz, karena itu adalah harta gulu atau khianat. Kita pasti tahu lah, nggak mungkin Muaz tidak tahu dengan aturan itu kan. Tapi Nabi memastikan bahwa wahai Muaz, engkau jangan mengambil apa-apa yang tidak aku izinkan. Jadi ada harta yang diambil mungkin karena korupsi, karena macam-macam. Nah, kita sebut harta gulul ya, harta khianat para pejabat itu. Pasti itu akan dipahami oleh Muaz. Tapi Nabi memastikan sekali lagi. Dan Allah SWT berfirman, Nabi mengatakan dalam pernyataannya itu, siapa saja yang berbuat hulu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianati itu. Ini Nabi mengutip Ali Imran 61. Kata Nabi, karena inilah aku memanggil dirimu. Jadi kita udah berjalan, dipanggil lagi. Karena inilah Nabi memanggil Muaz bin Jabal. Dan sekarang pergilah dan lakukan tugasmu. Ini kan berarti contoh ya dari sosok Rasulullah SAW ketika mengangkat pejabat itu. Mengangkat yang beriman, bertakwa, punya kapasitas, kapabilitas, profesionalitas. Plus Nabi terus mengingatkan mereka agar tidak melenceng gitu.
Bahkan mungkin kalaupun ada kasus-kasus ya yang sebutlah ada sakwa dari masyarakat, Nabi langsung melakukan tindakan kepada para pejabat yang disakwa itu. Bahkan ketika pasca Nabi wafat juga generasi Muslim awal melakukan hal yang sama. Mereka mengangkat orang-orang terbaik di antara mereka. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tentu mereka adalah para khalifah terbaik, sampai-sampai mereka disebut sebagai khulafaur rasyidin ya, karena mereka tertunjuki dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, para khalifah ini yang 4 yang utama ini juga memilih dan mengangkat para pejabat negara di bawahnya dari kalangan orang-orang terbaik di masanya dengan kriteria utama yakni iman dan takwa mereka. Nah, saya kira ini yang juga penting untuk diperhatikan. Kalau seseorang lahir dari pilihan masyarakat, maka masyarakat harus berhati-hati ketika memilih mereka. Jangan karena amplop yang disebarkan di subuh hari, kemudian nggak tahu siapa yang dipilih, yang penting coblos yang memberi. Jangan begitu. Ya, karena ini yang jadi pejabatnya adalah bapak, ibu, anak, paman, ponakan, menantu dan sebagainya, pilih itu. Bukan karena itu, tapi karena iman dan takwa dan serta kapasitas dan kapabilitasnya yang layak menjadi pejabat negara. Itu yang pertama, Pak Fikri. Yang kedua, karena tadi sebabnya adalah persoalan sistemik, sistem demokrasi ini, maka ya agar muncul para pejabat yang baik, tentu harus disediakan sistem yang baik. Ya, karena demokrasi itu adalah sistem yang telah nyata-nyata rusak dan merusak, maka ya harus diganti sistem demokrasinya gitu. Dengan sistem yang akan membuat orang baik akan bertambah baik. Atau mungkin ada orang yang kurang baik, ketika sistemnya baik akan menjadi baik, akan semakin baik begitu. Dan inilah kemudian sistem Islam ya, yang dipraktekkan Rasulullah SAW ketika beliau berkuasa, dan juga dipraktekkan oleh para sahabat Nabi yang lainnya, oleh para khalifah berikutnya ya. Jadi ada sistem pemerintahan yang dasarnya Islam, karena hanya dengan pemerintahan yang dasarnya Islam maka akan muncul pejabat-pejabat yang iman dan takwa, pejabat-pejabat yang amanah, karena dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kekuasaan dan balas jasa kekuasaan. Dan kita dalam sejarah sudah melihatlah bagaimana kehandalan pemerintahan Islam ini berlangsung mungkin sekitar 13 abad lebih ya, sejak masa Rasul, era Khulafaur Rasyidin, era Khilafah Umayyah, era Khilafah Abbasiyah, serta Khilafah Utsmaniyah yang terakhir. Semuanya menunjukkan perilaku para pejabat yang luar biasa baik. Dan kalau kita melihat atau membaca sejarah itu kan, kadang saya suka begini kan, ini dalam kisah ini orangnya benar-benar ada enggak gitu ya. Kadang-kadang suka bukan nggak percaya sih, kayaknya di zaman sekarang sulit deh menemukan pejabat yang seperti itu ya. Kalau kita bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz kan ya, bagaimana kisah Umar bin Khattab, bagaimana kisah Utsman bin Affan, juga para khalifah yang lain. Nampaknya kalau sekarang sulit kita temukan sosok-sosok para pejabat negara yang seperti itu. Tetapi itu ada dalam kisah. Bukan tokoh fiktif. Ya. Perilaku mereka bukan perilaku yang diada-adakan ya. Itu memang pernah terjadi seperti itu. Gak kebayang lah bagaimana misalnya ya dulu Nabi itu kan orang yang paling baik ya. Tidak ada yang lebih baik dari Nabi gitu. Termasuk ketika beliau sebagai kepala negara ya di Madinah, kan beliau juga sebagai pejabat paling tinggi kan berarti ya dalam struktur sosial ya. Tapi apa yang terjadi? Nabi tidak pernah memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya ya. Bahkan para sahabat tahu kalau Nabi tidur itu kan beliau tidur di atas selembar tikar yang kasar. Jadi kalau beliau bangun itu di kulit itu akan bekas-bekas tikar itu kelihatan, sehingga Ibnu Mas'ud pernah menawarkan kepada Nabi itu, ya Rasul, akan aku ganti kasurmu itu dengan kasur yang lebih empuk lah gitu ya, supaya bangun tidur nggak pegel-pegel gitu ya, nggak ada bekas-bekas tempelan di kulit Nabi gitu. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karokibin istadallah tahta syajaratin sumaroha wa tarakaha. Kata Nabi, tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia ini. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung ya, di bawah pohon lalu beristirahat kemudian meninggalkannya. Jadi ini prinsip penting loh Pak Fikri. Bukan Nabi tidak bisa, tapi Nabi nggak mau. Beda ya, bisa dengan mau beda. Bukan Nabi nggak bisa, pejabat paling tinggi Nabi itu.
dalam pejabat dalam posisinya sebagai rasul itu paling tinggi di antara manusia. Dalam jabatan sosial politik Nabi juga paling tinggi. Apa saja Nabi memerintah ya kepada ahli pembuat tikar, saya itu panggilkan kasur empuk gitu ya untuk aku tidur biar nyaman. Tapi Nabi enggak melakukan itu. Nah, perilaku ini kan jarang ya kan ditemukan di masa sekarang ya. Pejabat-pejabat yang tetap sederhana ya. Memang ada sih 1-2 ya, tapi kan 1-2 dari 1.000.000, 1-2 dari 1.000. Dulu ada beberapa pejabat yang sederhana gitu ya, rumah juga katanya masih kontrak gitu dan sebagainya. Kalau sekarang baru berkuasa 10 hari aja rumahnya nambah ya, kendaraannya nambah, mungkin istri pun nambah gitu ya, karena peluang-peluang untuk ini besar dan dimanfaatkan. Dan mungkin karena itulah mereka ingin menjabat. Nah, Nabi tidak memanfaatkan itu. Termasuk dilakukan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau juga kan para khalifah di dalam Islam itu kan mereka bukan digaji ya, tapi diberikan ya semacam ya pengganti lah gitu. Ya. Jadi enggak semena-mena ingin kekayaan sekian-sekian. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kan hanya mengambil harta dari Baitul Mal itu ya untuk kompensasi kebutuhannya sehari-hari saja dengan kebutuhan sederhana ya. Sekali lagi tidak mentang-mentang beliau adalah seorang khalifah, tapi beliau cukup mengambil yang cukup untuk keluarganya saja. Dan kita tidak tahu dalam sejarah saat wafat kan Abu Bakar itu hanya memiliki beberapa harta saja ya. Yaitu unta yang biasa digunakan dan kemudian itu dikembalikan. Ada harta-harta itu karena memang mungkin nambah ketika beliau sebagai khalifah, saat wafat beliau kembalikan ke Baitul ya. Jadi inilah yang kemudian dicontohkan oleh para pejabat masa yang lalu, tentu dalam pemerintahan Islam. Waduh, kalau sekarang ada luar biasa kan Fikri ya. Sangat luar biasa. Kalau seorang pejabat selesai itu dikembalikan tuh hartanya ya, yang miliar-miliar itu dikembalikan tuh. Makanya saya katakan tadi kalau sejarah ini dibaca ya berdasarkan ke fakta sekarang, sekali lagi rasanya itu cerita fiktif ya. Rasanya dongeng begitu ya, padahal memang dalam sejarah ada. Khalifah Umar juga sama kan Vicky, itu juga beliau luar biasa sederhananya ya. Bagaimana beliau hanya tiduran di bawah pohon kurma ya ketika ada pejabat dari Persia yang datang ya, menanyakan mana khalifah, kalau sekarang mana kepala negara ya. Selingupkan, padahal ya ada di depannya di bawah pohon kurma di samping Masjid Madinah ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang tidak pernah atau sulit kita temukan dalam masa sekarang. Jadi orang-orang yang memang memiliki kapabilitas yang tinggi, iman takwa yang bagus, ditambah dengan mereka hidup dalam sistem yang menjaga iman mereka, sistem yang bisa membuat orang baik tetap baik, sistem yang bisa membuat para pejabat yang agak sedikit nakal jadi baik, pejabat yang memang agak nakal-nakal dengan sistem yang baik, insya Allah jadi baik. Gitu. Inilah yang kemudian bisa kita sampaikan. Jadi ada dua hal tadi kan penyebabnya, karena personalnya yang kurang baik, ya harus dipilih personal yang baik. Bagaimana bisa didapatkan? Masyarakat cerdas gitu, ketika memilih harus cerdas gitu. Jangan karena populer, gitu. Harus karena betul-betul tahu bahwa orang itu punya iman takwa dan kapasitas yang bagus. Yang kedua tentu harus mengenyahkan sistem yang menumbuh suburkan keburukan. Ya. Sistem yang menumbuh suburkan para pengkhianat, sistem yang menumbuh suburkan para koruptor. Siapa? Apa? Ini sistem demokrasi ini ya. Yang tadi Kang Fikri mengatakan sistemnya sendiri sudah mahal ya, apalagi pejabat ketika menjabat ya, memang karena sistem demokrasi begitu. Dan ini yang terakhir Kang Fikri yang penting untuk disampaikan juga bahwa di dalam sistem sekarang ini kan kita tidak bisa melepaskan dari faktor kemungkinan orang berbuat keliru. Ini juga penting ya. Jadi dalam sistem manapun, dalam sistem Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem khilafah misalnya, ya sebagai sistem demokrasi selalu akan ada saja orang yang berbuat menyimpang. Ya karena manusia itu kan kemungkinannya kalau tidak benar salah kan gitu. Ya, betul. Hanya masalahnya benarnya banyak tidak atau salahnya yang banyak pertanyaannya. Lalu bagaimana kalau ada yang salah kan gitu. Kalau kita lihat dalam sistem demokrasi kalau ada yang salah bagaimana? Benar. Saling menjaga kan? Saling menjaga. Saling istilahnya itu menyebutnya itu saling menjaga kartu asnya gitu ya. Sama-sama punya kartu as. Ya, sama-sama punya kartu truknya gitu ya. Jadi kalau ada teman nyebut begitu ya saling menjaga saja.
Artinya kejahatan itu sudah menjadi semacam komplotan gitu ya. Saling sandra. Mereka saling ya. Dan terbukti kan ketika ada satu pejabat korup di sidang kan mungkin nyebutkan tuh si A, si B, si C. Saya masih ingat dulu kasus yang lalu ya, yang sempat heboh itu kan ternyata beliau menyebut banyak pejabat. Iya. Padahal yang diincernya dia, tapi ketika di sidang kan dia menyebut orang-orang yang juga terlibat dalam kejahatan yang dia lakukan. Artinya apa? Berarti harus ada hukuman yang tegas kepada mereka. Jadi jangan sampai pejabat yang terlihat ada gelagat korup itu dibiarkan. Ya, karena tadi itu kan diangkat karena balas jasa, diangkat karena terima kasih, itu diangkat karena masyarakat mengangkat juga nggak ngerti, nggak tahu, nggak hafal, nggak kenal gitu. Ya mereka ketika menjabat ya anak-anak saja. Jadi harus ada hukuman yang berat bagi mereka. Mungkin pernah kita bahas juga Mas Vicky ya tentang bagaimana hukuman dalam Islam kepada para pejabat yang melakukan korupsi, melakukan tindakan-tindakan mengambil harta hulu dan sebagainya. Jadi harus tetap dijaga itu dengan dimunculkannya hukuman yang berat. Ada kalau dalam konteks Islam nanti ya Kang Pigi ada kalau harta itu misalnya hukumannya itu kalau terbukti ada harta yang tidak jelas asal usulnya kan disuruh pembuktian terbalik ya. Misalnya Kang Vicky ini diangkat jadi gubernur ya, jadi bupati gitu. Ketika masa jabatan berakhir kan ditanya harta sebelum menjabat berapa? Sebutlah Kang Vicky punya harta 100 juta. Begitu berakhir jabatan Kang Vicky berapa hartanya 5 miliar. Nanti sebutin sisanya itu dari mana gitu. Ya kalau misalnya itu tidak terbukti itu dengan cara yang halal ya sudah diambil oleh negara, itu disita. Ya, memang sekarang juga ada lembaga yang mencatat kekayaan para pejabat, tapi banyak para pejabat yang nakal Kang Vicky, tidak melaporkan. Jadi susah gitu ya. Susah malah yang kita sering dengar adalah pejabat yang tiba-tiba kaya. Karena tidak jelas dari mana kekayaannya. Kalau dibandingkan dengan pendapatannya dengan gajinya kan nggak seimbang gitu ya. Iya, betul. Ya seimbang lah. Ya gaji 20 juta sebulan, ya sebutlah dengan ini itu 60 juta tapi harganya kenapa berlipat miliar gitu dalam waktu beberapa saat yang sih. Jadi iya harus dibuktikan. Itu karena dengan harta begitu. Atau memang kalau pejabatnya terbukti melanggar peraturan, itu bisa jadi mereka dihukum berat ya. Dalam Islam itu kan dikenal dengan hukuman ta'zir, itu bisa hartanya disita, bisa dicambuk, bisa dipenjara. Bahkan kalau perbuatan khianat dan korupnya itu efeknya begitu besar bagi masyarakat, maka bisa saja itu sampai dihukum mati mereka. Kalau memang terbukti mereka melakukan pelanggaran yang menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan, ya. Jadi efeknya sangat berat bagi masyarakat. Nah sekarang gitu Kang Vicky ya. Jadi kalau ditanya bagaimana Islam memberikan solusi ya saya kira 3 tadi ya, 2 karena tadi sebabnya dan Islam memberikan sanksi yang tegas ya, kepada para pejabat yang korup, yang khianat terhadap amanah. Ya Ustaz, satu juga tadi Ustaz mungkin menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW memberi keteladanan ya ketika tadi mengangkat Mu'adz, kemudian tadi hadis yang dibicarakan oleh Ustadz yaitu terkait dengan ketika Rasulullah SAW itu menawarkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk pada Rasulullah SAW. Tapi betapa sederhananya Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau mencontohkan, memberikan keteladanan. Nah, apakah memang itu harus dilakukan oleh setiap pemimpin, Ustadz? Nah, sekaligus juga ini bagian terakhir dan ditutup dengan penutup Ustaz. Tafadhol Ustaz Mulki Salim. Iya, tentu saja. Ini kan pejabat negara itu kan memiliki posisi yang krusial ya dalam mengurus negara. Karena berbicara mengurus negara kan mengurus masyarakat. Jadi kalau tindakan mereka khianat terhadap rakyat yang memilih mereka atau pejabat di atasnya yang mengangkat mereka, ini kan dampaknya kepada masyarakat sendiri dan kepada negara itu sendiri. Kepada masyarakat itu masyarakat akan semakin menderita. Kan kita tahu lah, fungsi pemerintahan dimanapun kan untuk mensejahterakan masyarakat ya. Indonesia saja kan sudah tulis tuh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Jadi barangkali KPK masih ingat mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, gitu kan? Iya, betul. Jadi
harus sejahtera ya. Kalau ada pemerintahan yang mengurus negara tapi masyarakatnya tidak sejahtera, itu gagal berarti negara itu. Itu aja. Kalau negara yang di dalamnya ada pejabat-pejabat negara dan pemerintahan kemudian dipilih oleh masyarakat dengan mekanisme tertentu ya. Kemudian dalam rentang periode kekuasaan itu masyarakat tidak sejahtera, tetap miskin, kriminalitas di mana-mana, pendidikan mahal, kesehatan mahal, keamanan tak terjaga, ya sudah, berarti itu gagal, bagaimanapun gagal. Yang kaya bisa malah mereka, dibalik gitu ya. Harusnya kan kalau dasarnya seperti itu kan, kalau saya bahaskan beda kan begini. Alangkah lebih baik kalau ada pejabat yang tiba-tiba dia kaya sebelum menjabat, kemudian ketika selesai menjabat dia menjadi miskin karena hartanya habis untuk mengurus masyarakat. Itu luar biasa. Barangkali ingat dengan bagaimana contoh dari Umar bin Abdul Aziz ya, kita tahu kan betul seorang bangsawan, seorang hartawan juga. Di awal kekuasaannya kan beliau hartanya banyak, tapi begitu selesai beliau tidak punya apa-apa. Itu bahkan disebutkan bajunya aja kan cuma satu, tambal-tambal lagi begitu. Padahal kan sebelumnya beliau kaya. Dari kemana hartanya itu? Ya untuk masyarakat. Makanya wajar di era Umar bin Abdul Aziz itu kan krisis ekonomi yang melanda kehilapan saya itu kan bisa selesai dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 2 tahun. Bisa diselesaikan. Kenapa? Ada contoh dari para pejabat yang luar biasa. Jadi artinya di samping tadi ya, di samping dipilih pejabat yang baik, sistemnya juga harus baik, ada hukuman yang berat juga memang perlu keteladanan gitu. Jadi pejabat yang baik kan pasti akan memberikan keteladanan. Barangkali teladan yang paling sering disebutkan itu bagaimana Khalifah Umar tuh, Kang Beki ya. Yeah. Ketika beliau mengetahui ada unta zakat yang lepas, terus beliau cari-cari. Ya, kata Sayyidina Ali, "Wahai Khalifah, kenapa engkau mencari-cari unta lah? Tepira kurang mau kalau bahasa Sunda ya, tepira onta hiji atau mau kanyahoan gitu ya kira-kira ya." Tapi apa komentar Umar bin Khattab? "Jangan engkau mencela aku, wahai Abu Hasan. Demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad SAW dengan kenabian, andaikan ada anak domba zakat, ya anak domba yang merupakan zakat dari domba itu hilang di tepi sungai Efrat," kata Umar, "pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut pada hari kiamat." Jadi Umar takut begitu. Udah takut ada harta negara kan berarti harta rakyat ya, harta masyarakat begitu, hilang. Kemudian dibiarkan. Nah, di akhir itu akan ditanya, kata Umar, meskipun yang hilang cuma 1 domba, 1 kambing. Bayangkan yang hilang itu triliunan, ratusan triliun sekarang. Ada nggak para pejabat yang takut di akhirat nanti untuk ditanya oleh Allah, kemana yang 1 juta itu hilang? Kemana yang 1 triliun itu hilang? Sekarang para pejabat cengengesan aja kan, ketika temannya korupsi itu cengengesan aja. Padahal yang ditanya tuh dia nanti, yang mengangkat pejabat itu. Gitu ya. Jadi ini kan ironi ya, di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan pejabat yang baik, tapi mereka malah nggak memberikan contoh kepada kita. Bahkan kita juga tahu ya bagaimana perilaku Umar bin Khattab ini kan dulu ketika mengetahui ya ada di padang pengembalaan itu kan ada unta yang 1 gemuk, yang 1 kurus gitu. Umar nanya, ini yang gemuk punya siapa? Punya putranya tuh, Abdullah bin Umar gitu. Panggil anakku ke sini gitu. Kata Nabi, tolong jual tuh untamu yang gemuk itu. Kenapa dijual? Itu kan saya gembala sama seperti yang lain. Gak mungkin hanya unta kamu yang gemuk, yang lain kurus-kurus. Berarti kamu mendapat fasilitas lebih gitu. Apa sekarang istilahnya itu nggak pikir? Apa namanya itu? Privilege. Ya itulah mendapat fasilitas lebih daripada penjaga padang pengembalaan. Berarti kan unta kamu lebih banyak makan rumput, jangan sedikit. Kata Umar, jual gitu. Nanti kalau ada keuntungan, untungnya berikan pada Baitul Mal. Kemudian modal pembelian unta awali itu dikembalikan pada kamu gitu. Ini luar biasa ya. Pejabat di masa lalu seperti itu karena ketakwaannya tadi itu gitu. Karena ini tadi itu. Sok sekarang bagaimana? Sulit. Boro-boro memotong pejabat harta anaknya. Padahal anaknya bukan pejabat. Ya anak-anaknya Khalifah itu ya anak biasa, bukan mereka pejabat juga. Sekarang kamu yang berkuasa, ayo ikuti jejak langkahku gitu ya. Ya, istrinya, anaknya, suaminya, atau siapapun malah ikut-ikutan ya dalam kekuasaan yang ya kalau mereka bagus kapasitasnya oke lah. Tapi kalau
tidak bagus kan lebih banyak yang lain yang tidak punya kaitan dengan pejabat yang ada kemudian berkuasa. Ya, saya kira begitu ya Kang Fikri ya. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini mudah-mudahan memberikan sebenarnya pencerahan ini kepada kita semuanya. Jadi ketika kita ingin pejabat ini baik, ya, mereka tidak korup, tidak khianat, maka pilihlah oleh kita, oleh rakyat, pejabat yang baik, gitu ya. Kedua, kalau kita tahu bahwa penyebab para pejabat ini menjadi korup karena sistemnya, maka ganti sistem yang rusak itu dengan sistem yang baik, ini sistem Islam. Dan yang ketiga, memang para pejabat itu kalau melanggar harus diberikan hukuman yang berat, jangan saling melindungi ya. Dan yang keempat, kesimpulannya adalah para pejabat harus memberikan keteladanan kepada masyarakat. Demikian Kang Fikri, sekaligus sebagai closing statement. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz Mukhlis Ali atas penjelasannya ya. Bagaimana Islam memang mampu menjawab tantangan bagaimana menghasilkan pejabat yang bersih, pejabat yang tidak korup dan juga tidak khianat. Nah itu Islam mampu menjawab itu. Islam mampu memberikan solusi di tengah saat ini banyak sekali kasus-kasus yang menimpa pejabat, gitu ya Ustaz ya. Seperti itu. Tadi caranya ada setidaknya 4 ya, Ustaz, bahwa dari sisi personal ya, di kapabilitasnya, keimanan dan ketakwaannya itu menjadi pertimbangan, juga dari sisi sistemik, dari sisi hukum. Kemudian juga ada juga bahwa pejabat yang melanggar itu diberikan hukuman yang tegas, gitu ya. Dan berikutnya adalah tentu pejabat itu mereka yang harusnya memiliki ketakwaan dan keimanan itu menjadi teladan, gitu Ustaz. Karena rasanya sangat sulit sekali kalau di dalam hatinya tidak ada keimanan dan ketakwaan untuk menjadi teladan, gitu Ustaz. Gitu. Tapi mungkin menjadi teladan bagi bagi bawahannya atau bagi yang mengangkatnya untuk untuk senantiasa menjadi pejabat yang ya boleh kita sebut bersih lah gitu. Dan Islam memiliki konsep untuk menghasilkan pejabat seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ustaz Mukhlis Ali atas penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita semua ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara ngaji online pemikiran Islam menjelang maghrib kita pada sore hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi dalam ngaji Ngopi Maghrib edisi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mukhlis Ali menyadarkan kepada kita bahwa Islam mampu menjawab segala tantangan di zaman ini. Ya. Dan bahkan Islam mampu untuk menghasilkan pejabat-pejabat yang tidak korup dan juga tidak khianat. Nah sekarang kembali ke kita, mau nggak kita seperti itu? Maka kalau kita mau, yuk sama-sama kita kembali kepada Islam, menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan kita, tidak hanya dalam ibadah tapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, politik, kemudian apalagi hukum dan lain sebagainya, semuanya. Mari kita bersama-sama menjadikan Islam sebagai panduan hidup kita, ya. Insyaallah kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.